Kepiting tapal kuda, yang juga dikenal sebagai horseshoe crab dalam bahasa Inggris, memiliki ciri fisik yang khas. Tubuhnya dilindungi oleh cangkang dengan ekor panjang dan tanduk depan yang menyerupai tapal kuda. Warna cangkangnya dapat bervariasi dari hijau hingga coklat dan biru. Binatang ini dikenal juga dengan sebutan belangas, sedangkan di Jawa, yang jantan disebut mimi, yang betina disebut mintuna. Berikut fakta tentang kepiting tapal kuda. 1. Sejarah evolusi yang luar biasa. Kepiting tapal kuda telah menjadi salah satu spesies tertua yang masih hidup hingga saat ini. Mereka telah berkembang selama lebih dari 450 juta tahun, bahkan sebelum dinosaurus muncul di bumi. Keberlanjutan spesies ini sepanjang waktu tersebut menjadi bukti daya tahan dan adaptabilitasnya terhadap perubahan lingkungan selama berabad-abad. 2. Peran penting dalam ekosistem. Kepiting tapal kuda memiliki peran ekologis yang sangat penting dalam ekosistem laut. Meskipun mereka dianggap sebagai kelompok arthropoda yang primitif, mereka memiliki dampak besar pada siklus makanan dan keberlanjutan hayati laut. Kepiting ini membantu membersihkan dasar laut dari sisa-sisa organik dan membantu mengendalikan populasi hewan kecil seperti siput dan cacing. 3. Bukan kepiting. Sama seperti kepiting lainnya, kepiting tapal kuda termasuk keluarga hewan berbuku-buku. Tubuhnya terbagi atas 3 bagian, yaitu kepala, perut, dan ekor tulang belakang. Tubuhnya ditutup dengan cangkang yang halus berwarna abu-abu. Cangkang kepala berbentuk seperti tapal kuda. Jika dibalik, hewan ini memiliki kaki yang menyerupai kaki kepiting, tetapi capitnya kecil. Nah, dengan 2 ciri-ciri itu, hewan ini disebut kepiting tapal kuda. Namun, sebenarnya kepiting tapal kuda bukanlah kepiting. Meskipun sama-sama sebagai hewan berbuku-buku, mereka berasal dari keluarga yang berbeda. Kepiting berasal dari keluarga Bassura, sedangkan kepiting tapal kuda dari keluarga Hipposuራ. 4. Hidup di perairan dangkal. Kepiting tapal kuda hidup di perairan dangkal, yaitu kawasan paya-paya dan mangrove. Mereka mencari makan di malam hari. Makanannya berupa cacing, kerang, dan alga. Bila musim kawin tiba, kepiting tapal kuda akan berbondong-bondong pergi ke pantai. Di sana hewan betina akan menggali lubang di pasir, kemudian meletakkan telur dalam lubang itu. Dalam sekali musim, jumlah telurnya bisa 2.000 hingga 20.000 butir telur. Telur yang telah dibuahi kepiting jantan beberapa minggu kemudian akan menjadi larva. Ketika air pasang, larva tersebut akan terbawa air ke dalam lautan. Di laut itu, larva akan berkembang menjadi anakan kepiting tapal kuda. 5. Berdarah biru. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya yang umumnya berdarah merah, kepiting tapal kuda berdarah biru. Darah itu berwarna biru karena mengandung hemosianin, yaitu zat tembaga dalam protein. Sedangkan darah merah mengandung hemoglobin atau zat besi. Darah kepiting tapal kuda sangat bermanfaat bagi manusia, terutama untuk industri obat-obatan. Hewan ini diambil plasma darahnya yang disebut hemosit lysate. Plasma darah ini digunakan untuk menguji produksi obat, untuk memastikan bahwa obat itu bebas dari bakteri.